Halo anak-anakku sekalian, hari ini kita kembali lagi belajar matematika. Kali ini kita sudah masuk ke bab 3, yaitu untuk materi bentuk aljabar. Di dalam materi bentuk aljabar yang akan kita pelajari adalah yang pertama mengenal bentuk aljabar, kemudian yang kedua operasi bentuk aljabar, yang ketiga pemfaktoran bentuk aljabar, dan yang keempat cara menyelesaikan pecahan bentuk aljabar. Pada pertemuan hari ini yang akan Ibu jelaskan adalah mengenal bentuk aljabar, di mana yang akan dipelajari yang pertama pengertian dari bentuk aljabar, yang kedua unsur-unsur pada bentuk aljabar, dan yang ketiga nilai dari bentuk aljabar. Mari kita langsung masuk ke materinya. Jadi yang pertama adalah mengenal pengertian dari bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu apa sih? Bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika di mana di dalam kalimat matematikanya itu nanti ada berupa simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Misalkan contohnya seperti ini. 5x. Jadi di sini ada simbol x. X inilah yang disebut dengan bilangan yang belum diketahui. Jadi dia adalah simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Misalkan lagi 3a ditambah 7. Di sini ada simbol a. Kemudian ada 2m pangkat 2 dikurang 3m. Ya, jadi di sini perhatikan misalkan yang A 5x. 5x itu artinya 5 dikali x ya. Kemudian ada yang B 3a ditambah 7. Itu artinya 3 dikali A ditambah 7. Kemudian untuk yang C 2m pangkat 2 dikurang 3n, itu artinya 2 dikali m pangkat 2 dikurang 3 dikali n ya. Di sini ada penjelasannya. Jadi untuk x yang ini a m pangkat 2 n merupakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, bentuk aljabar adalah dia berupa kalimat matematika. Ini yang disebut dengan kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi di dalam kalimat matematikanya ada berupa simbol-simbol yang belum diketahui nilainya. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke unsur-unsur pada bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar ada beberapa unsur-unsur yang akan kita pelajari. Yang pertama ada yang disebut dengan variabel atau peubah. Variabel atau peubah itu apa sih? Variabel adalah simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu bentuk aljabar ya. Misalnya tadi kalau di dalam kalimat matematika, misalnya di sini ya, kita lihat saja di contoh ini 2x ditambah 5y ditambah 6. Yang disebut dengan variabelnya adalah simbol-simbol yang mewakili bilangan, artinya yang ini ya. Yang hurufnya ini, yang x, y. Di sini juga dijelaskan simbol-simbol yang digunakan sebagai variabel biasanya berupa huruf abjad kecil. Ya, dia berupa huruf abjad kecil. Itu yang disebut dengan variabelnya. Jadi untuk kalimat matematika yang ini variabelnya adalah x dan y. Kemudian ada juga unsur-unsur yang disebut dengan koefisien. Koefisien adalah suatu bilangan yang menyertai variabel. Dia adalah bilangan yang menyertai variabel pada suatu bentuk aljabar. Nah, misalnya 2x. X-nya tadi kan variabel. Nah, 2-nya ini yang disebut dengan koefisien. Ini juga y-nya tadi kan variabel. Nah, angka yang menyertai variabel di sini 5 itulah yang disebut dengan koefisien. Kemudian ada juga yang disebut dengan konstanta. Konstanta adalah bagian dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Misalnya di sini 6 ya. Jadi dia adalah bagian dari bentuk aljabar yang tidak mempunyai variabel. Di sini 6 ya konstantanya. Kemudian ada juga yang disebut dengan suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah, tambah ya, atau selisih. Selisih itu kurang.
Jadi dia adalah bentuk aljabar yang berupa variabel beserta koefisien, nih ya, beserta koefisien yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau kurang. Nah, di sini kebetulan operasinya adalah penjumlahan. Berarti 1, 2, 3. Ada 3 suku seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan suku-suku yang saling sejenis dan suku yang tidak sejenis. Suku yang disebut dengan suku yang saling sejenis adalah suku yang mempunyai variabel yang sama, ya. Suku yang mempunyai variabel yang sama dia disebut dengan suku yang saling sejenis. Misalnya contohnya 3P dan negatif 2P. Nah, di sini variabelnya sama ya, variabelnya sama-sama P, maka dia disebut dengan suku yang saling sejenis. Kemudian ada juga suku tidak sejenis, adalah suku yang memiliki variabel tidak sama. Misalnya negatif 2B dan 5B pangkat 2. Nah, di sini variabelnya adalah B dan B pangkat 2. Ya, artinya dia variabelnya tidak sama. Yang satunya hanya B, yang satunya ada B pangkat 2-nya. Berarti dia bukan suku sejenis. Ya, perhatikan untuk suku yang saling sejenis dan tidak sejenis. Kalau yang sejenis, untuk membedakannya kita lihat dari variabelnya. Variabelnya harus sama. Kalau variabelnya sama, berarti dia adalah suku yang saling sejenis. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya dia punya variabel, Bu Guru di sini variabelnya sama B. Nah, variabelnya itu harus sama persis ya. Huruf dan pangkatnya. Jadi di sini walaupun dia sama-sama B, tapi yang satunya B, yang satunya B pangkat 2, berarti dia tidak sejenis. Seperti itu. Oke, baik, mari kita masuk ke nilai dari bentuk aljabar. Nah, di sini kita akan menentukan nilai dari bentuk aljabar yang sudah diketahui. Nilai dari suatu bentuk aljabar dapat ditentukan jika nilai dari variabelnya diketahui. Jadi kita harus tentukan dulu berapa nilai dari variabel-variabelnya. Misalnya di sini ada suatu contoh bentuk aljabar 3x pangkat 2 dikurang x ditambah 5y ditambah 4. Kebetulan di sini ada variabel x dan ada variabel y. Untuk menentukan berapa nilai dari bentuk aljabar ini harus diketahui berapa nilai dari x-nya dan berapa nilai dari y. Bentuk aljabar tersebut memiliki dua variabel yaitu x dan y ya, seperti yang tadi Bu Guru jelaskan. Nah, misalnya di sini variabel x-nya diketahui 2, nilainya adalah 2, dan variabel y-nya diketahui 1. Maka cara untuk menentukan nilainya adalah dengan cara mengubah variabel-variabelnya dengan nilai yang sudah diketahui. Jadi 3x pangkat 2 dikurang x ditambah 5y ditambah 4. Tadi x-nya diketahui 2, berarti di sini x-nya kita ganti dengan 2, berarti 3 dikali 2 pangkat 2 dikurang x-nya diganti 2 ditambah 5 dikali 1, y 1 ya. Di sini y-nya 1, 5 dikali 1 ditambah 4. Ya, jadi di sini hanya mengubah variabelnya sesuai dengan angka yang sudah diketahui. Di sini 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12 dikurang 2, 5 dikali 1 sama dengan 5, kemudian ditambah 4, 12 dikurang 2 10, 10 ditambah 5 15, 15 ditambah 4 sama dengan 19. Jadi nilai bentuk aljabar untuk bentuk aljabar 3x pangkat 2 dikurang x ditambah 5y ditambah 4 dengan nilai x-nya tadi sama dengan 2 dan nilai y-nya sama dengan 1, nilainya adalah 19 ya. Jadi untuk menentukan nilai dari bentuk aljabar yang ada, kita harus mengubah bentuk variabelnya dengan nilai yang sudah diketahui. Seperti itu. Mari kita lihat contoh soal berikut. Jika diketahui nilai P sama dengan 3, nilai Q sama dengan negatif 2, dan nilai R sama dengan negatif 1. Kita disuruh menghitung nilai dari bentuk aljabar berikut. Nah, seperti contoh yang tadi ya. Jadi di sini ada bentuk aljabar 2P pangkat 2Q. Kemudian ada 5P dikurang Q pangkat 2R.
Kemudian ada 3PR dikurang PQR ditambah 4R pangkat 2 dikurang 5. Kita akan menentukan nilai dari bentuk aljabar ini dengan cara mengganti variabelnya dengan nilai yang sudah diketahui. Misalnya yang A, 2P pangkat 2 Q sama dengan nilai P-nya tadi 3, nilai Q-nya sama dengan negatif 2. Berarti 2 dikali P pangkat 2, 2 dikali P-nya 3, 3 pangkat 2, kemudian dikali Q, Q-nya negatif 2. 2, 3 pangkat 2 sama dengan 9, kemudian negatif 2, di sini negatif. Negatifnya dipindahkan ke depan ya. Sama dengan 2 kali 9 18, 18 dikali 2 hasilnya 36, negatif 36. Kemudian yang B, 5P dikurang Q pangkat 2R. P-nya tadi diketahui 3, Q-nya diketahui negatif 2, dan R-nya diketahui negatif 1. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya, berarti 5 dikali P, 5 dikali 3, dikurang Q-nya tadi negatif 2 pangkat 2, karena di sini ada pangkat 2, kemudian dikali R, R-nya negatif 1. Kemudian diselesaikan, hasilnya adalah 19. Lanjut yang C. 3P, 3 dikali P dikali R dikurang P kali Q kali R ditambah 4 dikali R pangkat 2 dikurang 5. Nilai-nilainya tinggal dimasukkan saja sesuai dengan apa yang sudah diketahui, kemudian dicari hasilnya adalah negatif 16. Seperti itu. Demikianlah materi untuk mengenal bentuk aljabar. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.